Selamat datang di pergelaran apresiasi sastra tahun 2025. Mohon duduk dengan tenang dan menaati peraturan yang sudah dibacakan oleh panitia. Marilah kita sambut MC kita yaitu Syifa dan Maula. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat siang semuanya. Sebelum dimulai kita awali terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyuwangi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyuwangi, yang terhormat Bapak Irfan Syahril dan Ibu Sari Barokah selaku pelaku acara pergelaran ini. Dan yang terhormat juga untuk para Bapak Ibu guru serta staf tata usaha serta jajarannya. Teman-teman serta hadirin sekalian yang berbahagia serta rekan jajaran panitia yang saya banggakan. Selamat pagi dan selamat siang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah berkumpul di sini dalam acara pergelaran apresiasi sastra 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua dengan limpahan kasih dan karunia-Nya. Sholawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang segala syafaatnya kami nantikan di hari akhir kelak. Kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita di siang yang cerah ini dalam rangka menghadiri acara pergelaran apresiasi sastra 2025. Mari kita sambut siang ini dengan keadaan sehat walafiat, siap memperoleh ilmu dan inspirasi baru dalam lingkungan yang penuh semangat ini. Ada sedikit pantun dari kita, nanti kalian jawab cakep ya. Ada burung elang terbangnya tinggi, tinggal sebentar di pohon jati. Teman-teman semua yang kami sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu, perkenalkan, nama saya Sipa Anggita Ramadhani beserta teman saya Maula Julpa. Kami di sini selaku pembawa acara pada siang hari ini. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak penampilan hari ini berjudul apa? Lemes banget jawabnya. Semangat aku. Udah pada makan belum ini kan? Ya udah, biar semangat kita cek sound ya. Kalau kita bilang pergelaran apresiasi sastra 2025, kalian menjawab seni menyadarkan manusia. Siap? Pergelaran apresiasi sastra 2025. Sekali lagi. Siap? Pergelaran apresiasi sastra 2025. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Langsung saja penampilan dari kelas 10 akuntansi 3 yang berjudul Cinta Setengah Mati. Bicara cinta, sorry maaf ya. padanya kami persilakan. Selamat menyaksikan. Bangunlah perjalanan cukup.
begitu lambat tanpa kehadiranmu. Tahukah engkau bahwa bintang kini telah lagi bersinar, rembulan enggan tersenyum, dan musim terasa tentu arah semenjak kau terbenam dari megahnya dunia ini. Sadarlah bahwa senyum yang semu itu menyejukkanku, paras ayumu mengalihkan duniaku, dan jejak langkahmu meninggalkan pelangi yang membuatku setia mengikuti tiap gerak dan indahmu. Hanya engkau yang sejak dulu aku inginkan dalam pencarian cinta sejatiku. Bangun, bangunlah, aku mohon bangunlah sayang. Hei, siapa yang kau panggil? Kamu itu bukan siapa-siapa. Lancang sekali mulut manggil saya seenaknya. Aku yang pantas manggilnya saya. Kau juga sudah tak pantas dan tak berhak lagi memanggilnya sayang. Ya, paling tidak aku pernah memanggilnya sayang dan melalui hari-hari bersama penuh kasih sayang. Lagi pula, buat apa kau menangis untuk orang yang belum tentu mencintaimu? Cengeng. Aku tidak cengeng. Tetes air mataku adalah bentuk ketulusan cinta kepadanya. Air mataku adalah bukti bahwa aku begitu menyayanginya. Air matamu sama saja dengannya, sama dengan wanita-wanita lain, palsu. Wanita memang lebih banyak menangis, tapi air mata lelaki lebih tulus. Aku juga lelaki. Tidak termasuk kau, karena cintamu tidak tulus. Cinta, tahu apa kau tentang cinta? Kau kira aku tak pernah menangis karenanya? Kau bukan pecinta sepertiku. Hubunganmu kau banyak lintah yang hanya mengisap darah dari setiap yang ada di genggamannya. Kau hanya kutu yang siap kesana kemari meninggalkan bekas luka. Dan tak ada seorang pun yang tahu begitu licinnya kelakumu itu. Kau tak mengerti apa itu cinta yang tulus. Memangnya kau sendiri tahu? Lihat, kau sendiri tak bisa menjawab. Kau hanya tahu dari yang kau lihat dan kau dengar sekilas saja, tanpa kau tahu kebenarannya. Katanya itu, katanya ini, menurut sana, menurut sini. Tak ada yang bisa dipercayai. Apa ia seorang pecinta sepertimu hanya bisa mengaku dengan katanya? Bodoh. Aku juga cinta padanya. Hanya saja cinta itu kini tak lenyap. Dulu aku begitu memujanya bak bidadari. Aku rela mencurahkan seluruh isi hatiku hanya padanya. Bahkan aku rela mati demi dia. Dan ketika dia berkata, hanya kepadakulah dia rela memberi apa saja. Dan dia juga berjanji, hanya padakulah dia rela menjaga dirinya hanya untukku. Dulu kita berdua bayangkan Romeo dan Juliet yang sedang di mabuk asmara. Berdua kita arungi hari-hari tawa, canda, suka dan duka bagaikan bumbu pelengkap bagi kisah kita. Lalu kau tahu apa yang selanjutnya terjadi? Dia membohongiku. Jaga ucapanmu. Dia adalah wanita paling jujur yang pernah aku kenal. Omong kosong, kau sama saja dengannya, munafik. Apa kau bilang? Dengar, dia itu sudah mengecewakanku. Kau itu harusnya sadar karena mencintai wanita yang salah. Kau hanya terbuai dari keindahannya tanpa kau tahu kebusukannya. Memangnya apa yang telah diperbuatnya? Dia tidak bisa menjaga dirinya hingga tangan-tangan yang lain pun ikut menjamahnya. Kurang ajar. Memangnya dia itu masih suci? Wanita macam apa yang kesuciannya adalah dijamah oleh banyak kepentingan? Yang karena sayanglah, karena kekuasaan, karena hobi lah, bahkan karena nafsu. Hal semacam itu tak pantas untuk menjadi alasan menjamahnya. Tapi kenapa semua itu dilakukannya? Kenapa? Kau tahu kan? Kau tidak usah pura-pura tidak tahu. Kau adalah pengecut yang datang di saat air seolah menjadi penyelamat dan harapan satu-satunya yang tersisa. Cukup. Kamu sudah tangan lagi. Pergi kau dari sini. Terserah, yang pasti aku akan pergi. Dan ketika dia sadar, dia adalah milikku. Apa benar begitu? Apakah semua yang dikatakan itu benar? Jawab, bangun sayang, jawab. Tidak, aku tahu semua itu pasti bohong, iya kan? Tugas kepada aku sudah tidak sabar ingin. Siapa kau? Apa kau tak mengenaliku? Semua orang tahu siapa aku. Semua tahu kehebatanku. Apa yang aku bisa aku lakukan? Pantas kau tak mengenaliku. Aku pasti orang pribumi yang berasal dari daerah terpencil yang belum terjamah olehku. Katakan dari mana asalmu? Biar aku bangun keajaiban di sana seperti yang lain. Apa kau orang asing itu?
Jangan gunakan kata itu, terasa menggelitik di telingaku. Sebut saja aku tuan fantastis. Tempatku bukan berasal tempat yang asli, karena di sana lebih berkelas dan beradab daripada di sini. Di sana lebih berkembang dan segala kemewahan dan keindahan bisa kau temukan dan segala hasratmu bisa terpuaskan. Lalu, kenapa kau kemari? Hei anak muda, kau lihat dengan seksama, begitu indah bukan? Parasnya, bodinya, perfect, semua laki-laki ingin bernafsu memilikinya. Tidak, aku tidak sama sepertimu atau laki-laki yang lain. Aku memang ingin memilikinya, tapi bukan karena nafsu. Apa kau bilang bukan karena nafsu? Ya, karena aku sangat mencintainya. Omong kosong, cinta itu hanya mitos belaka, tak jelas eksistensinya. Jika memang karena cinta saja, kalau begitu katakan padaku bahwa kau benar-benar tidak bernafsu padanya, bahwa kau tidak akan menyentuhnya, menjamannya, ataupun menggerayanginya. Ayo katakan, kau boleh penggal kepalaku jika memang benar semua itu. Jika memang kau tidak bernafsu padanya, maka bilang bahwa kau tidak akan melakukannya. Jika kau tidak lihat kau dirimu sendiri yang menjadikan itu. Kau pun tidak bisa menjawabnya. Aku kenal dengan banyak laki-laki, terutama semacam kau, semuanya munafik. Aku hanya tidak ingin memilikinya dengan cara seperti itu. Apa kau pikir dia itu masih suci? Memang kau pikir kenapa kau tiap hari kesini? Hanya mematikan. Dia sudah sadar di tempat asalku banyak yang lebih cantik dan lebih seksi daripada dia. Entah kenapa dia begitu berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Dia mempunyai pesona yang begitu indah hingga membuatku sangat berhasrat ingin memilikinya. Ternyata kau sama saja dengan laki-laki biadab lainnya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya karena dia sudah jadi milikku. Jangan asal bicara kau. Sejak kapan dia mau dengan laki-laki lemah sepertimu? Tidak penting dia suka atau tidak denganku. Yang jelas, sejak kau dan juga laki-laki biadab lainnya meninggalkannya begitu saja, dia adalah milikku seutuhnya. Hanya aku yang setia menemaninya dalam keadaan apapun. Tidak seperti kalian yang hanya memanfaatkannya untuk kesenangan kalian saja. Kenapa kau tertawa? Kau sungguh lucu anak muda. Berapa hargamu? Aku ingin menjadikan koleksi di tempatku, karena sungguh langka menemukan yang lucu sepertimu. Memangnya apa yang lucu dariku? Aku penasaran seberapa besar dengan kekuatan cintamu itu. Kalau memang dia hanya denganmu, hanya dengan cintamu itu, kalau begitu katakan padaku bahwa kau boleh pegang kata-kataku bahwa aku akan bertekuk lutut di hadapanmu. Cinta bukanlah sebuah permainan, tapi cinta adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak tahu kapan datang dan perginya, tapi kita bisa merasakannya. Rasa gembira yang berlebihan dan rasa sakit yang mendalam. Aku tidak pernah menolak ketika cinta itu datang, dan aku juga tidak pernah menahan ketika ia pergi. Aku yakin bahwa ini jalan Tuhan agar aku bisa dekat dengannya. Saat seperti ini, saat ditinggalkan dan diasingkan, saat dimana tidak ada cinta yang tulus untuknya, maka dari saat itu aku yakin bahwa ini takdir Tuhan inilah yang akan menyatukan dia, karena dia akan luluh dengan tulisan cinta sejatiku. Ceramah yang bagus. Kau melupakan satu hal, bahwa cinta itu bullshit, dan kau jangan harap bisa memilikinya semudah itu. Aku punya segalanya yang tak punya waktu untuk yang tak dia bisa menolaknya. Sudahlah, percuma juga kita berdebat, menghabiskan tenaga saja. Aku ini orang penting yang tak cukup punya waktu untuk meladeni orang sepertimu. Aku kesini hanya mematikan. Dia sudah sadar atau malah takkan terbangun selamanya. Apa kau tidak kehilangan jika memang dia tidur untuk selamanya? Boleh juga. Aku juga sudah risih membuang-buang tenagaku untuk orang semacamku. Kau ini memang binatang. Sudah, percuma juga kita berdebat, menghabiskan tenaga saja. Aku ini orang penting yang tak cukup punya waktu untuk meladeni orang sepertimu. Hei kau, kesini juga rupanya. Aku sudah lebih dulu datang tadi. Rupanya kau belum menyerah juga. Memangnya aku takut denganmu. Aku lebih takut jatuh miskin daripada bersaing denganmu. Aku suka kau itu dari dulu. Nyalimu memang besar, tapi tetap kalah dari wanita itu. Pernah kalah dan itu dulu.
Kenapa kita tidak saling berjabat dan berdamai? Dan sejujurnya, aku ingin kau bergabung denganku saja. Ya, kenapa tidak? Kita punya ambisi dan hasrat yang sama. Bagaimana? Apa ini bagian dari rencana busukmu juga yang ingin menguasai semuanya? Aku tahu kau itu orangnya penuh dengan tipu daya, tapi aku bukanlah orang yang mudah kau taklukkan. Karena kau bilang begitu, aku tetap mengelak. Kau ini memang cerdas, tapi juga licik sepertiku. Apa yang kita bisa raih dengannya? Tentu saja keajaiban, kita bisa mendapatkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Kita adalah dua orang terhebat di muka bumi ini. Jadi sepatutnya kita bersatu. Tidak ada pemenang dalam pertarungan dua orang terhebat ini. Bagaimana? Tapi aku tidak mau berbagi denganmu. Ya, mau bagaimana lagi? Daripada kita sama-sama tidak dapat apa-apa, aku rela berbagi denganmu. Aku akan buatkan jadwalnya biar kita adil. Senin sampai Rabu denganmu, lalu Kamis dengan Sabtu denganku. Dan hari Minggu kita bisa melakukannya bersama-sama. Pasti akan seru. Hei, kenapa kau masih di sini? Apa maksud melarangmu untuk tetap di sini? Kalau hanya bersaing denganmu saja, aku tak butuh bantuanmu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ada baiknya juga bekerja sama denganmu. Karena bisa menyingkirkan orang-orang seperti dia dan dirinya. Nah, itu baru temanku. Aku bukan temanmu, dan ingat, kerjasama kita hanya untuk wanita yang sama-sama kita inginkan, bukan yang lain. Oke, beres. Kau bisa mempercayaiku. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan ini? Udahlah, ini urusan orang dewasa, kau tak akan paham. Pasti kalian merencanakan sesuatu untuknya kan? Bocah ingusan, daripada kau marah-marah emosi tak jelas seperti itu, lebih baik kau bergabung denganku saja. Aku janji, kau juga pasti dapat untuk berjumpa dengannya. Dan meskipun tidak banyak, aku rasa cukup untuk orang sepertimu. Bukan begitu kawan? Aku tidak sudi bergabung dengan laki-laki biadab seperti kalian. Selagi aku masih bernyawa, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Dengarkan baik-baik, kau itu sudah kalah. Percuma bersaing dengan kami, tidak ada gunanya dan membuang-buang tenaga saja. Bagaimana kalau kita habisi dia sekarang saja, daripada nanti makin merepotkan? Boleh juga, aku juga sudah risih membuang-buang tenagaku untuk orang semacam dia. Hei, bicara apa kalian? Jangan mendekat atau aku akan. Apa? Halo para pria kesepian, pasti kalian sedang memperebutkan aku ya. Oh, so sweet. Tolong aku. Sudah, tak perlu ada pertempuran darah hanya untuk memperebutkan aku. Aku memang sensasional, tapi tak usah sampai segitunya karena semakin membuatku tersanjung saja. Hahaha. Siapa kau? Datang-datang ganggu saja. Ini urusan laki-laki, kau jangan ikut campur. Tenang kawan, tak perlu marah-marah. Dia ini juga sahabatku. Partner. Oh iya, dan juga partner terbaikku. Tak perlu marah-marah. Kita kan satu koalisi. Dia adalah pria terhebat yang bergabung dengan kita. Oh, jadi ada anggota baru dan kau tidak bilang-bilang padaku. Maaf manis, kita juga baru bekerja sama, jadi belum sempat memberitahumu. Aku bukan anggotamu, dan ingat, kerjasama kita hanya untuk wanita yang sama-sama kita inginkan. Belum sadar juga dia ternyata. Sebenarnya aku capek bolak-balik kemari tapi tak kunjung ada kepastian. Apa dia ternyata sudah tak bernyawa? Syukurlah masih bernapas. Sayang sekali kita harus kehilangan wanita sehebat ini. Hei, memangnya kau juga kenal dengan dia? Kenal, kau ini bicara apa? Aku ini soulmate-nya dan aku tahu kau serpihan masa lalu yang terabaikan. Kasihan sekali. Jadi kau tahu bisa aku dengannya juga? Kau pikir kenapa dia akhirnya seperti ini? Ini semua berawal karena kau. Tentu saja aku tahu segala kisah hidupnya. Apa dia tak pernah bercerita tentangku padamu? Tidak. Mungkin memang dia tak ingin hubunganku diketahui oleh orang lain. Kecuali aku. Memangnya ada hubungan apa kalian dengannya? Kau ini memang tampan, keren, tapi tak sehebat yang dikira rupanya. Kau kira dia hanya berhubungan dengan laki saja? Aku adalah tempat di mana dia juga melampiaskan hasratnya yang terpendam. Tidak mungkin dia sampai melampaui batas. Dia berhubungan dengan lelaki tua itu saja sudah melampaui batas. Kau pikir dia tidak berani bertindak lebih? Tapi kenapa dia sampai melakukan itu? Karena tak ada lagi laki-laki yang dipercayainya, termasuk
mengecewakannya. Kau hanya bisa menjaganya tanpa bisa mencintainya. Kau hanya bisa mencintainya tanpa bisa menjaganya, tanpa bisa seberapa besar cintamu padanya. Dia tak butuh hartamu, yang dia butuh cinta yang nyata, bukan sekedar teori dan kata-kata. Padahal kau sudah mendapat semua darinya, tapi kau lupa bagaimana cara menghargainya. Tapi tetap saja dia telah mengecewakanku. Kau ini memang keras kepala ya. Sebenarnya aku juga tidak pernah kepikiran untuk akhirnya bercumbu dengannya, karena memang selama ini hanya dia satu-satunya wanita yang berhubungan denganku. Suatu hari dia bercerita tentang keluh kesahnya, tentang orang-orang yang tidak pernah benar-benar bisa menyayanginya. Lalu aku bilang, selama ini aku juga menyayangimu. Tak kusangka ucapanku ini dianggap serius dan akhirnya kita melewati malam bercumbu mesra begitu saja. Sudahlah, kita ini kan mempunyai tujuan yang sama. Lebih baik kita bergabung dan berdamai, mengakrabkan diri saja. Yang lalu biarlah berlalu, tidak ada gunanya mungkin yang sudah terjadi. Lebih baik kita pergi happy saja. Tapi kalau nanti dia bangun bagaimana? Kelihatannya hari ini seperti yang sudah-sudah, tidak ada tanda-tanda dia sudah sadar. Lagi pula kalau dia bangun kita pasti tahu, jadi tak perlu cemas. Lalu bagaimana dengan laki itu? Oh iya, kita tadi mau menghabisinya. Ayo kawan, kita bereskan dia. Jangan, kalau pikir-pikir ada gunanya juga. Karena dia sudah cinta mati. Dan kita tak menghargai ketika dia bangun. Benar juga, lagi pula kalian tidak perlu mengotori tangan kalian sendiri hanya untuk urusan sepele. Apa kau bawa air? Iya, bawa. Dengar, aku akan pergi. Oh, jaga dia baik-baik. Jangan ada yang menyentuhnya termasuk kau. Ayo kita pergi. Kalian duluan saja, nanti aku menyusul. Aku mau mengucapkan salam perpisahan dulu padanya. Oh ini ada saja, ya sudah jangan lama-lama. Ayo kawan kita berangkat. Sayang, spesialku, maafkan aku. Sebenarnya aku juga tak rela dan takkan membiarkan para lelaki bajingan itu sampai merebutmu. Percayalah, aku tidak seperti yang kau kira. Setelah sadar, aku akan membawamu pergi jauh dari sini dan akan hanya ada kita berdua saja menghabiskan waktu bersama. Aku menyayangimu. Ini hanya menjadi bulanan orang yang lebih dewasa darimu. Dari tadi aku memperhatikan kalian yang mempedulikan masalah cinta. Padahal aku yakin tidak ada seorang pun yang mengerti tentang cinta. Kalian hanya bisa bicara yang akan terjadi pada kalian, apa yang kalian rasakan. Tapi tak ada seorang pun yang mau membuka mata tentang apa yang ada di hadapannya. Cinta itu harus unik, nak, memberikan tindakan sekaligus kesakitan pada mereka yang merasakannya. Dan wanita yang ketiga ini hanya boleh dimiliki oleh seseorang yang memahami apa itu cinta. Ibu ini siapa? Aku merawat, menjaga, dan menyayanginya juga karena juga sangat mencintainya. Aku tidak tega jika dia jatuh dalam tangan orang yang salah. Dan jujur saja, nak, kau memang orang yang baik, kau punya cinta yang tulus, tapi aku tidak suka padamu. Kenapa, Bu? Aku sangat mencintainya dan sungguh-sungguh mengharapkannya. Aku punya cinta yang amat tulus yang selalu kusimpan hanya untuknya. Ibu sendiri kan yang bilang kalau ini dia jadi orang yang salah. Itulah aku, Bu, seorang yang benar-benar menyayanginya dengan sepenuh hati.
Aku rela melakukan apa saja untuknya, bahkan aku rela mati untuknya. Aku tidak menginginkan balasan apapun, mencintainya saja dan melihat dia bahagia itu cukup bagiku. Aku tahu semua itu, Nak. Tapi aku takut mengecewakanmu. Dia tidak menjadi tebak. Terkadang dia berjalan ke utara. Terkadang juga dia berlari ke selatan. Waktu-waktu dia berada di barat. Dan sedikit kemudian dia sudah berada di timur. Dia seolah menjadi misteri yang tak mudah dipecahkan. Yang ku tahu, dia menunggu dan menunggu tanpa tahu siapa, seperti apa, dan bagaimana wujudnya. Itulah kenapa aku tidak fokus dan lebih baik dari mereka. Tapi aku juga percaya pasti aku lebih baik dari mereka. Karena aku memiliki cinta yang lebih besar daripada siapapun. Itulah kenapa aku tidak menyukaimu, Nak. Kau tidak mengerti apa-apa tentang cinta. Selama ini kau sangat bernafsu memilikinya, mengandalkan cinta yang tulus. Tapi apa kau sadar bahwa itu membuatmu semakin egois dan tak memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan cinta? Kau telah diciptakan oleh hatimu sendiri. Keinginan kita itu beda. Kau mencintainya karena membutuhkannya, membutuhkannya karena susah. Sudahlah, Nak. Lebih baik kau pulang saja. Aku kasihan melihat aku kasihan melihat cintamu tanpa akan memberikan balas. Lebih baik kau berikan cintamu yang begitu seseorang yang benar-benar mencintaimu, yang diam-diam doa selalu bersamamu, selalu tanpa kebahagiaanmu, dan memahami tentang perjuangan cintamu. Cintaku ini selamanya hanya untukmu, takkan ada yang bisa menggantikanmu. Selamanya hanya kau yang selalu ada dalam mimpi-mimpiku. Aku rela kau dengan yang lain asal kau bahagia. Tapi jika suatu saat kau terluka dan membutuhkan tempat untuk bersandar, kau harus tahu aku selalu ada dalam ujung jalanmu. Aku pergi dulu, Bu. Terima kasih. Cinta, sampai kapan kau begini, Nak? Orang-orang pada ribut membicarakanmu, menunggumu, dan saling berharap bisa memilikimu. Tapi aku tahu tidak ada seorang pun yang mengerti keinginanmu, termasuk aku. Aku hanya tidak ingin kau salah dalam memilih, karena itu bukan dirimu dan masa depanmu kelak. Aku juga sangat mencintaimu, Nak, seperti ibu pada anaknya yang akan selalu menjaga agar tak salah langkah. Bangunlah, Nak, dan katakan apa yang kau inginkan. Jadi masih ada waktu. Bagi dunia bisa tersenyum, sekali cinta bisa bicara. Ibu, aku mohon bangunlah. Aku mencintaimu, aku mohon bangunlah. Aku ingin bersatu, aku mau jatuh. Pada akhirnya, tetap saja aku sendiri. Semuanya pergi, semuanya hilang tanpa bekas. Mereka hanya mampu bersembunyi pada senyum palsu. Seolah-olah tahan, seakan-akan tahu. Padahal buru-buru saja mereka mau melihatnya. Siapa yang benar-benar peduli padaku? Pada cinta yang katanya akan indah dalam zamannya ini. Siapa? Entahlah siapa. Tidak ada manusia tak bisa memiliki cinta yang sejati. Manusia tak berhak memiliki cinta yang hakiki. Manusia hanya bisa bicara tentang cinta. Cinta Itu tak namanya suci. Cinta itu bisa hitam, cinta itu bisa putih, cinta itu. Wah, semangat cinta. Kenapa kau berikan semua rasa yang membingungkan? Cinta yang seharusnya indah, namun bisa
Cinta itu ciptaan Tuhan dan Tuhan adalah sama cinta. Apakah berarti Tuhan itu cinta atau cinta itu adalah Tuhan? Banyak yang dekat dengan Tuhan, tapi apakah itu cinta kepada Tuhan atau malah mengalahkan cinta? Tapi kulihat orang-orang tak pernah membawa cinta saat membawa Tuhan, dan tak pernah membawa Tuhan saat membawa cinta. Apa itu berarti? Mereka telah menduakanmu. Mereka lebih mementingkan cinta daripada kau. Mereka mementingkan urusan cinta daripada kau. Mereka lebih memuja-muja cinta daripada kau. Apakah benar mereka yang kau anggap percaya bisa memiliki cinta? Apakah itu yang dinamakan cinta sejati? Apakah cinta jatuh dalam urusan manusia munafik? Ya, tidak. Tapi memang cinta harusnya bisa. Karena saya, cinta bisa datang karena uang, cinta bisa hadir karena dendam. Cinta tak mengenal tua, muda, besar, kecil, semuanya boleh dan berhak menikmati cinta, karena memang itulah tujuan cinta ada di dunia ini. Begitu mudahnya mereka mengatakan cinta. Begitu entengnya mereka berbicara. Aku mencintaimu. Kau tahukah selama ini aku menunggu sendiri dalam gelap, dalam sepi, dalam rindu yang penuh. Lalu seseorang akan mengerti aku, memahami aku melalui dirinya sendiri. Mereka, kini aku baru sadar bahwa mereka tak seperti yang kubayangkan. Lalu siapa yang ingin cinta? Cinta bisa datang karena sayang, cinta bisa datang karena uang, cinta bisa hadir karena dendam, cinta bisa hadir karena nafsu, dan cinta bisa saja karena ada apa-apa. Kalau seperti ini mungkin lebih baik jika cinta itu mati, atau lebih baik mati saja, menunggu saja, mati saja, menunggu saja. Pada akhirnya tetap saja sendiri. Tak seorang pun yang benar-benar memahami aku. Ruang hatiku sudah terlalu lama hampa dan rusak. Tak pernah ada yang mengisinya, karena memang tak pernah ada yang bisa. Lebih baik aku tutup saja pintuku rapat-rapat, hingga rasa yang akan menunjukku pada cinta yang sejati. Buat apa aku terjaga jika tak ada yang bisa menemaniku? Aku tak ingin bangun hanya untuk sendiri merenungi rasa yang datang dan pergi. Bicara cinta,